Boga rasa pangbenerna rahayaan katalasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang kami hormati Ketua Stipa Riapari Pakripa Bandung, Ibu Profesor Dr. Enak Mariani MS beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Dr. Andri Wijatnoko dari ITB, Bapak Ibu, Bapak yang terhormat Kepala Dinas, Kepala Bidang, kemudian Bapak Camat yang diwakili oleh Sekretaris Camat, Bapak Ibu Lurah, kemudian juga para stakeholder ya, Prokdarwis dan para tokoh masyarakat lain. Terima kasih Bapak atas undangannya yang luar biasa. Kami bisa menikmati begitu sejuknya udara Legok Awi ini. Dan saya yakin tanpa polusi sehingga kami bisa bernafas dengan lega gitu ya. Kemudian juga terima kasih sudah diberi musik alam yang luar biasa. Ini tongeret yang selalu berbunyi. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat langka bagi kami untuk menikmati suasana yang betul-betul alami gitu ya. Kami dari Stipar ini datang serombongan, diantaranya hadir Pak Emron, ini Ketua Prodi Manajemen Pariwisata ya. Kemudian Pak Taufik, saya ini saja tidak strukturalis ya. Kemudian Pak Taufik sebagai Wakil Ketua 1, kemudian Bu Nova sebagai Wakil Ketua 3 Kerjasama, kemudian Bu Septi sebagai Wakil Ketua 2 dan Bu Titing sebagai Ketua LPPM. Terima kasih sekali atas kehadirannya sekali lagi Bapak Ibu dan bisa menyertai kita semua di sini ya. Mendengar paparan Pak Budi tadi ini luar biasa Pak Budi ya. Artinya inovasi ini bisa kita gali lebih banyak ya. Kalau saya tidak tahu kriteria-kriteria di dalam inovasi ini, tetapi saya melihat bahwa ada paling tidak 7 inovasi yang sudah Bapak kembangkan dan mudah-mudahan ini masuk menjadi kriteria penilaian nanti. Saya melihat bahwa ini adalah inovasi alih fungsi lahan yang luar biasa dari lahan-lahan yang mungkin tidak termanfaatkan tanah terlantar gitu ya. Ini menjadi lahan yang punya nilai lebih dalam hal daya dukung gitu ya. Kemudian yang kedua juga saya melihat bahwa di sini ada inovasi dalam sustainable tourism-nya ya, di mana terasering ini tidak mengganggu dan tidak membahayakan ya Pak ya penggunaan lahan. Kemudian juga ada inovasi arsitektur yang mungkin tadi dari Bapak dari ITB bisa menjelaskan tadi fungsi-fungsi bambu dan filosofi dari bangunan ini bagaimana, dan itu bisa dibuat sebuah karya tulis gitu ya Pak ya, sehingga tidak kehilangan jejak kita. Bagaimana tentang arsitektur ini bisa dikembangkan dan prosesnya bagaimana, dan jelas ini adalah melibatkan partisipasi masyarakat dan juga inovasi-inovasi kreativitas masyarakat. Kemudian juga saya melihat ada inovasi di bidang pengelolaan terutama ya melalui pemberdayaan masyarakat, dan ini mungkin poin yang sangat penting di dalam pariwisata karena bagaimanapun bahwa pariwisata itu harus bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan itu juga yang menjadi sustainable development goal ya, salah satu, dan mungkin bukan salah satu, menurut saya mungkin banyak ya di situ, di antara 17 itu kan diantaranya adalah diversifikasi kegiatan masyarakat ya Pak ya, di samping juga meningkatkan ekonomi dan juga aktivitas ya. Tadi saya melihat dari kuliner. Saya kira nanti kalau kita butuh mungkin saya bisa undang dari perhotelan ya, kuliner-kuliner apa yang memang akan dijajakan di sini gitu ya, dan nanti kita buat kuliner jadul cita rasa milenial gitu kira-kira seperti itu ya, karena mungkin kuliner jadul ini nggak bisa masuk ya ke generasi milenial yang ya
abad 21 ini ya, tapi bagaimana kita kemas dengan mungkin pastry-nya atau mungkin cita rasanya. Nah, nanti mungkin saya minta daftar-daftar kuliner apa yang mau dijajakan, kemudian nanti kita akan diskusi di kampus kira-kira kuliner itu bagaimana supaya lebih masuk ke dalam selera milenial gitu ya. Kemudian juga saya melihat ada inovasi di bidang promosi ya Pak ya. Ini sudah melibatkan promosi digital, promosi juga ada promosi dalam bentuk masih majalah ya Pak ya. Majalah, nah ini mungkin kita bisa berkolaborasi, kita juga punya majalah pariwisata yang punya link cukup jauh dari pengembangan Legok Awi ini, dan Legok Awi ini menurut saya juga bisa ditoponimikan gitu. Karena Legok Awi ini walaupun jadi brand, tetapi itu kan sebuah fakta yang menunjukkan bahwa ini adalah sebuah dom gitu ya. Jadi panggung-panggung ini dalam bentuk dom yang mungkin nanti Pak Sumarno bisa dibuat tangga-tangga yang membuat kita bisa lebih view-nya dapat gitu ya Pak ya, walaupun di dom tapi view-nya dapat gitu ya. Nah jadi pandemik ini saya kira di satu sisi membuat kita kangen dengan suasana alam gitu ya. Kemudian social distancing juga bisa kita atasi di daerah Legok Awi ini, dan bisa kita buat storytelling tentang Legok Awi ini sehingga nanti kalau ada tamu datang dari luar, Bapak bisa bercerita lebih banyak tentang apa itu Legok Awi, dan Awi itu di sini ada berapa jenis tanaman, tanaman apa saja yang ada di sini. Bila perlu dijajaki produk-produknya, yang namanya duren itu orang asing belum tentu tahu ya Bu ya. Tanaman alpukat, tanaman manggis dan sebagainya, itu kan ini bisa betul-betul menjadi agrowisata gitu. Jadi di samping ada produknya, atau mungkin kalau produknya tidak ada, buat dalam bentuk kayu-kayu Bu dalam bentuk gambar atau bagaimana, sehingga orang lain bisa membayangkan bahwa ini adalah tanaman, ini adalah buahnya gitu ya. Nah sehingga disitulah kita bisa juga menghasilkan yang sifatnya edutourism gitu ya, pariwisata yang bernuansa pendidikan, di samping juga ada tadi kuliner dan juga toponimi atau storytellingnya dari Legok Awi ini. Saya yakin Legok Awi ini punya cerita yang menarik kalau nanti kita buatkan dalam bentuk yaitu toponimi. Itu kan ilmu tentang nama-nama suatu tempat yang kaitannya erat dengan morfologi suatu tempat gitu Pak. Nah, jadi itu kan sudah dihakikat dan diundang-undangkan oleh PBB bahwa nama-nama tempat itu harus melekat dengan sejarah. Dan saya yakin Legok Awi ini ada ceritanya gitu ya, dan ini sebuah bukti bahwa memang legok gitu ya, legok yang ditanami banyak bambu gitu ya. Dan mengenai jenis bambunya, mari kita buat nama atau mungkin digali lebih banyak. Ketika ini Bapak dari ITB lebih tahu tentang jenis-jenis bambu itu apa saja dan kekuatannya bagaimana. Terima kasih atas undangannya Pak Budi, juga Pak Sumarno, yang terhormat Bapak Ibu sekalian ya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan, nama saya Andri Wityo Wicatmoko, sering saya singkat menjadi Awi, makanya cocok sekali nih, saya ada keterkaitan yang sangat erat dengan Legok Awi karena nama saya singkat menjadi Awi. Awi itu kalau di sini namanya bambu, jadi saya orang Jawa. Andri dari namanya Wityo Wicatmoko sudah jelas Pak ya, Jawa. Kalau di Sunda barangkali Witya Wicatnaka, barangkali seperti itu. Dan mungkin saya terlahir jadi bambu men, orang bambu di tanah Sunda, makanya singkatannya jadi Awi. Nah, maka dari itu segala sesuatu yang terkait bambu saya sangat suka ya, saya sangat tertarik. Dan maka dari itu ketika waktu itu saya diminta oleh Pak Budi untuk membantu mendesainkan fasilitas ini, saya sangat senang sekali, karena memang saya ingin sekali juga menularkan ya sedikit pengetahuan saya tentang bambu dan konstruksinya. Karena kalau kita bicara soal bambu ini kaitannya dengan inovasi, bambu itu salah satu bahan bangunan yang paling sustainable, paling berkelanjutan. Karena dengan kita memanfaatkan bambu seperti ini, itu kita menabung karbon. Kalau dalam istilah modern itu carbon sink. Jadi kita menenggelamkan karbon. Jadi Bapak Ibu sekalian ini mengeluarkan karbon dioksida karena pernapasan menghirup oksigen,
terutama bapak-bapak jamaah Hududiyah banyak sekali mengeluarkan karbon dioksida, dan itu karbonnya akan diserap oleh salah satunya bambu. Dan begitu diserap oleh bambu, karbonnya disimpan dalam bentuk bangunan. Nah, ini sangat-sangat membuat bangunan kita menjadi sehat. Karena itu kalau kita kaitkan dengan inovasi tadi, barangkali kalau kaitannya tadi Ibu sampaikan dengan edutourism, barangkali bisa juga nanti dibuat semacam sedikit keterangan ya, kenapa kita menggunakan bambu, apa fungsinya bambu dan sebagainya. Salah satunya adalah tadi, semakin lama kita membuat bangunan dari bambu seperti ini, semakin lama karbon dioksida yang menjadi penyebab banyak sekali masalah, terutama climate change, itu disimpan dalam bentuk bangunan. Jadi kalau tidak, karena bambu ini kalau Bapak Ibu lihat sekalian, mungkin ada beberapa batang yang sudah mulai lapuk. Nah, dengan melapuk itu artinya apa? Karbon yang tadinya disimpan kembali dilepaskan ke udara. Nah, dengan kita membuat bangunan seperti ini selama mungkin, itu artinya karbon tadi disimpan dan itu membuat lingkungan kita menjadi lebih sehat. Selain itu, bambu juga sangat banyak fungsinya ya. Jadi bambu ini adalah salah satu tanaman yang paling mudah untuk menyerapkan air hujan ke dalam tanah. Karena kalau dibanding dengan hutan pinus, 240% lebih dua setengah kali lebih bagus dibanding penyerapan di hutan pinus ya, karena barangkali bambu tadi kalau dilihat sangat rapat begitu ya, dan di celah-celahnya itu air hujan bisa masuk dan langsung diresapkan ke dalam air. Jadi mungkin nanti bisa juga kita bantu bagaimana narasi-narasi ini bisa ditampilkan di dalam bangunan ini, sehingga orang juga belajar bahwa kenapa kita menggunakan bambu, karena memang konsepnya sangat kuat ya. Nah, terus juga kaitannya dengan bambu, saya juga sempat pernah katakan juga ke Pak Budi dan juga Pak Sumarno bahwa saya sering mengadakan workshop bambu baik secara nasional maupun bahkan internasional, dan saya terus terang sangat senang dengan adanya fasilitas ini. Selama ini kita hanya melakukan di kampus, dan bangunan yang kita buat ya hanya sebatas berdiri paling hanya 1 bulan paling lama, karena habis itu oleh kampus harus dirubuhkan. Nah, kalau kita memiliki tempat seperti ini, barangkali bangunan yang nanti kita bangun itu bisa langsung kita pasang di sini, dan itu bisa menjadi sesuatu yang menarik. Dan juga saya sangat tertarik kalau untuk membuat pelatihan-pelatihan, dan pelatihan itu juga di-display di sini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Menurut saya salah satu faktor yang penting untuk satu destinasi wisata berhasil itu adalah Instagramable. Jadi orang datang tuh harus melihat sesuatu yang wah, kemudian foto bagus, keren gitu ya. Nah, itu penting sekali. Nah, itu bisa diciptakan dengan kita membuat bangunan-bangunan yang unik ya, bangunan-bangunan yang unik. Mungkin juga tidak harus bambu yang ini bambu yang diawetkan, Pak. Dengan diawetkan ada bangunan yang sampai 200 tahun di Kolombia dan masih ada. Artinya tidak ada isu dengan keawetan. Nah, tapi juga sebenarnya tidak harus diawetkan juga untuk kita membuat sculpture gitu ya, bangunan-bangunan yang istilahnya lucu-lucu untuk foto-foto. Ya memang itu hanya didesain untuk barangkali 1 bulan, 2 bulan, habis itu kita rubah lagi. Toh di sini juga banyak bambu yang bisa kita manfaatkan. Nah, itu akan jadi sesuatu yang menarik ya. Jadi ketika orang datang ada sesuatu yang menarik di foto, ketika datang lagi sudah berbeda lagi, karena memang bambunya tidak diawetkan dan mungkin hanya tidak bertahan lama. Untuk bambu bertahan lama juga harus diberi atap. Nah, mungkin untuk struktur-struktur yang tadi sementara itu tidak perlu diberi atap. Yang penting adalah bagus ya, Instagramable, orang berfoto di sana sini, kemudian menyebar, dan kemudian orang datang dan menikmati suasana di sini. Nah, sekali lagi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan sehingga saya bisa ikut berkolaborasi di dalam fasilitas ini, dan saya terus terang dengan senang hati membantu seterusnya, Pak, kalau diperlukan untuk terus membuat fasilitas ini menjadi lebih marak dan juga ilmu saya menjadi lebih bermanfaat. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.